Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di pelajaran IPS pada hari ini ya. Anak-anak, kita akan membahas tentang kondisi wilayah Indonesia. Nah, masih ingat ya pelajaran yang lalu yang sudah kita pelajari, yaitu wilayah maksud Pak Guru, letak astronomis Indonesia dan letak geografis Indonesia. Nah, anak-anak, ternyata letak tersebut sangat mempengaruhi kondisi di wilayah Indonesia. Nah, apa saja ya pengaruhnya? Nah, berpengaruh terhadap kondisi iklim atau cuaca yang ada di Indonesia ya. Yang kedua, berpengaruh terhadap pembagian wilayah waktu. Yang ketiga, berpengaruh terhadap kenampakan alam. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu tentang iklim. Apa sih iklim itu? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada satu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Karena dilewati garis khatulistiwa, Indonesia mempunyai iklim tropis. Karena Indonesia memiliki iklim tropis, maka Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, yang masing-masing memiliki jangka waktu 6 bulan. Nah, sekarang pembagian waktu di Indonesia. Pembagian waktu di Indonesia ada 3. Apa saja ya? Yang pertama adalah WIB, kedua WITA, dan ketiga WIT. WIB kepanjangan waktu Indonesia Barat. WIB merupakan salah satu pembagian waktu di Indonesia yang pada garis 105 derajat bujur timur. Waktu Indonesia bagian barat itu meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, Tengah, dan Madura ya. Kemudian WITA merupakan waktu Indonesia Tengah yang berada pada garis 120 derajat bujur timur. WITA wilayahnya meliputi Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, NTB, dan NTT. Yang ketiga adalah WIT, waktu Indonesia Timur. Salah satu pembagian waktu di Indonesia yang berada pada bentang garis sepanjang 135 derajat bujur timur. Wilayah WIT meliputi Maluku dan Papua. Masing-masing zona waktu itu memiliki perbedaan 1 jam. Jadi WIB lebih lambat daripada WITA, WITA lebih lambat daripada WIT. Berarti WIB lebih lambat 2 jam daripada WIT. Contohnya, misalnya Bapak ada di Jakarta, kemudian Pak Anto ada di Bali, kemudian Pak Robert ada di Papua. Kami bertiga bervideo callan menunjukkan di Bapak jam 7, berarti Pak Anto menunjukkan jam 8, Pak Robert di Papua menunjukkan jam 9. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kenampakan alam daratan dan lautan di Indonesia. Apa itu kenampakan alam? Penampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Penampakan alam dibagi menjadi 2, yaitu wilayah daratan dan penampakan alam wilayah perarian. Penampakan alam wilayah daratan meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan gunung. Daratan rendah adalah wilayah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Daratan rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Nah, ini adalah contoh dataran rendah yang dijadikan tempat pemukiman dan pertanian. Nah, berikutnya dataran tinggi adalah wilayah daratan yang sangat luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Biasanya kegiatan di dataran tinggi meliputi
perkebunan, bisa teh, bisa sayuran, buah-buahan, juga tempat wisata seperti puncak, kebun buah atau kebun bunga dan lain sebagainya ya. Kemudian pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Nah, ini contohnya gunung seperti ini ya. Ini saling bersambung menyambung ya. Nah, selanjutnya kenampakan alam wilayah perairan yang meliputi sungai, danau, laut, dan selat. Sungai adalah aliran air yang panjang dan berasal dari mata air, kemudian bermuara atau berakhir di laut. Nah, ini contohnya ya, foto sungai ya. Nah, berikutnya adalah danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau ini adalah air tawar. Contohnya, ya seperti berikut ini, Danau Situ Babakan atau Danau Toba ya. Laut. Laut merupakan perairan yang sangat luas dengan ciri airnya adalah asin ya. Nah, ini contoh dari lautan. Kemudian selat. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Selat ada yang dibuat manusia disebut dengan terusan atau kanal. Nah, ini contohnya anak-anak selat ya. Nah, demikian kita sudah membahas tentang kondisi wilayah Indonesia ya anak-anak ya. Nah, berikutnya kalian akan membahas tugas yang Pak Guru berikan pada hari ini. Tugasnya apa aja? Nah, ini anak-anak ya, kalian baca. Yang pertama, apa yang menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim? Yang kedua, jika di Bandar Lampung pukul 8.30, pukul berapakah waktu di kota Yogyakarta dan di daerah Papua? Yang ketiga, sebutkan kegiatan macam-macam ekonomi yang terjadi atau di dataran rendah ya. Yang keempat, apa perbedaan danau dengan sungai? Yang kelima, sebutkan 5 selat yang ada di Indonesia ya. Nah, anak-anak kalian bisa menjawabnya bisa melalui video pembelajaran ini. Kalian bisa baca buku kalian atau bisa kalian cari di internet ya. Ya, Pak Guru tunggu ya hasilnya, kirim ke WA Pak Guru. Terima kasih, selamat siang, terus semangat belajar.